setia mengikuti pelajaran Alkitab. Ya, Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, tidak setiap waktu kita punya waktu untuk belajar firman Tuhan, bukan? Mumpung kita masih sehat. Jadi, saya bersyukur bahwa saudara menyediakan waktu untuk mencari kebenaran Tuhan. Malam ini kita akan belajar satu jemaat yang paling dicela oleh Tuhan, yaitu jemaat Laodikia, dan ini ada di dalam Wahyu 3, ya, adalah jemaat terakhir dari 7 jemaat. Mari saya share screen presentasi saya, dan setelah itu kita akan belajar bersama. Baik, saya mau cek apakah sudah muncul. Belum ya? Belum. Oke. Ya. Sudah muncul ya? Sudah. Baik. Ya. Baik, saudara sekalian, pelajaran kita adalah jemaat Laodikia, sidang ke-7 ya, jemaat ke-7. Baik, kita akan belajar surat kepada Laodikia, itu ditulis dalam Wahyu 3 14 dan sampai 22 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan beberapa ayat berikutnya saya tidak bacakan, tetapi nanti kita akan pelajari ayat-ayat ini ya. Saya percaya saudara sudah membacanya lebih dahulu. Nah, dalam waktu setengah jam saya akan presentasikan 4 bagian dari pembicaraan ini, yaitu periode apa Laodikia itu, kedua, kondisi Laodikia itu seperti apa digambarkannya, kemudian obat apa yang cocok buat Laodikia, dan kita mau ambil aplikasi pribadi, ini bahan pelajaran kita. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, periode kapankah Laodikia ini? Nah, kalau kita kemarin belajar, periode Philadelphia, jemaat ke-6 adalah dari tahun 1798 sampai 1844. Oh, maaf, ini salah ketik ya. Seharusnya 1844. Jadi kalau begitu, starting point dari Laodikia adalah 1844, bukan? Dan kita sudah belajar bahwa di periode Philadelphia terjadi kebebasan Alkitab, terjadi kebangunan rohani, tetapi mereka juga mengalami kekecewaan besar. Nah, sekarang pelajarannya adalah setelah kekecewaan besar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan memunculkan suatu gereja baru. Dan itu dicatat dalam Wahyu 10 ayat 10 dan 11, dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Dan sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, kalimat ini dalam sejarah gereja disebut the Great Disappointment. Kemudian, setelah Great Disappointment, ditulis satu ayat, dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi kita dapati bahwa setelah kekecewaan besar, Tuhan akan membuat sebuah movement baru, sebuah gereja baru. Dan gereja yang terjadi setelah kekecewaan 1844 lah, itulah gereja Laodikia. Jadi kita ambil kesimpulan, periode kapan ini Laodikia? Itu adalah gereja yang muncul sejak 1844 sampai Yesus datang kembali. Nah, saudara sekalian, karena tidak ada periode ke-8, inilah masa terakhir. Inilah gereja terakhir sampai dunia ini kiamat. Baik. Nah, kalau gereja ini adalah gereja terakhir, periode terakhir sebelum Yesus datang, kita mau tahu kondisinya bagaimana. Dan kebetulan kita hidup di zaman ini. Jadi kalau begitu, selama kita belajar Laodikia ini, ingat bahwa ini adalah keadaan kita. Inilah kondisi kita.
Dan kondisi Laodikia di dalam Wahyu 3 saya simpulkan dalam 5 potret ya. Tetapi potretnya adalah potret jelek. Mari kita lihat. Potret jelek yang pertama yang diberikan oleh Wahyu 3 adalah gereja ini adalah gereja yang suam. Tidak panas, tidak dingin. Mari kita baca. Ya. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Di dalam ayat 15 ya, Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, saudara sekalian, kalau Tuhan bilang sebaiknya kamu dingin atau panas, ini ukuran apa? Kita tahu kalau dalam bahasa hurufiah, dalam literal, itu kan ukuran air ya, air panas, air dingin. Tetapi dalam rohani, kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah buku simbol. Ini ukuran apa? Kita ingat kepada sebuah ayat di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kata Yesus, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi Yesus menggunakan kata dingin untuk kasih. Jadi kalau begitu, kasih itu sering diukur dengan panas dan dingin ya. Kalau begitu, apa yang Yesus maksud? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau tidak mempunyai kasih. Atau engkau mempunyai kasih tapi suam-suam kasihnya. Jadi inilah potret pertama bahwa gereja ini suam. Gereja ini setengah-setengah dalam memiliki kasih. Baik, sekarang, oh ya, jadi kalau begitu, ukurannya kasih adalah berarti kita punya iman, gereja Laodikia itu punya iman, tapi kurang praktek ya, teori. Yang kedua, Wahyu 3 ayat 16, potret buruk apa yang kita lihat. Yesus berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku rasanya ingin sekali memuntahkan kamu. Jadi potret yang kedua, saudara sekalian, bahwa gereja Laodikia adalah sebuah gereja yang membuat Yesus merasa mual. Kenapa Yesus digambarkan mual sama Laodikia? Inilah potret berikutnya, yaitu sombong, tidak merasa kekurangan, ya. Kalau ini adalah pasien yang bikin sebal, bikin perasaan yang tidak senang pada hati dokter, bukan? Mari kita baca Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Potret yang buruk bukan? Potret sombong, gereja yang merasa bahwa saya tidak kurang apa-apa. Jadi ini adalah potret yang ketiga. Nah, saudara sekalian, apa yang membuat Laodikia ini merasa kaya? Nah, saudara sekalian, orang merasa kaya sebenarnya pasti ada alasannya dia merasa kaya. Jadi kita lihat di dalam Wahyu juga bahwa gereja Laodikia ini memang dikaruniai dua berkat besar yang tidak dimiliki orang lain. Dan dua berkat ini dicatat dalam Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 19 ayat 10. Dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Dalam King James Version dikatakan the remnant, umat yang sisa. Yang cirinya ada dua, yaitu menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, saudara perhatikan bahwa ayat Wahyu 12 ayat 17 itu adalah tentang akhir zaman. Gereja dikejar-kejar pada zaman permulaan dan masa kegelapan. Pada akhir zaman, setan itu tidak mengejar lagi perempuan, tetapi mengejar keturunannya yang lain, umat sisa. Jadi Alkitab menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul namanya umat sisa. Itulah Laodikia. Itulah gereja akhir zaman.
itulah gereja yang muncul 1844. Dan gereja yang muncul 1844 ini, Alkitab meramalkan mereka akan memiliki dua ciri, yaitu menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, kita jadikan Alkitab sebagai kamus, maka di dalam Wahyu 19 ayat 10 diterangkan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kalau begitu, di dalam gereja Laodikia ini diingatkan kembali tentang 10 hukum Allah dan diberikan karunia kenabian, yaitu tulisan roh nubuat. Jadi, gereja ini kenapa menjadi sombong? Karena mereka punya hukum, tetapi tidak hanya dituruti secara huruf. Penurutan legalistik dengan kata lain. Dan kenapa mereka menjadi sombong? Karena mempunyai tulisan roh nubuat, tetapi tidak diperhatikan. Atau lebih parah lagi, tidak dituruti. Jadi inilah yang membuat Laodikia merasa kaya. Dia tetapi miskin karena sebenarnya tidak menurutinya. Mari kita lihat potret yang keempat. Potret yang keempat digambarkan di dalam Wahyu 3:17. Mari kita baca. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku. Apa artinya saudara sekalian? Nah, di dalam King James Version, di dalam ayat 17 ini, Wahyu 3:17 lebih jelas ya, dikatakan, because thou sayest I am rich and increase with goods. Jadi increase with goods itu artinya saya mempertambahkan barang saya. Kalau begitu dalam bahasa modern saya gunakan kata mereka senang dengan increasing, ya, dengan angka-angka, dengan grafik-grafik, dengan data-data. Tetapi Tuhan tidak bangga dengan data-data. Sebab data itu hanya superficial, ya, luar itu. Tetapi Tuhan ingin kualitas juga dari dalam. Jadi potret buruk keempat dari Laodikia adalah gereja ini membanggakan angka dan data. Mari kita lihat potret buruk kelima, yaitu Yesus berada di luar hati kita. Wahyu 3:20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara sekalian, kita berpikir secara deduktif, ya. Kita ambil kesimpulan dari ayat ini, yaitu lihat, aku berdiri di depan pintu mengetok, kata Yesus. Pertanyaan, kalau Yesus mengetok pintu, dia di luar rumah atau di dalam rumah? Di luar rumah. Jadi saudara sekalian, ini kondisi yang paling buruk dari Laodikia, yaitu mereka kenal Yesus, mereka tahu Yesus, tetapi Yesusnya di luar rumah. Yesusnya berusaha untuk mengetok pintu, minta masuk. Jadi, kita dapatkan potret buruk kelima dari Laodikia adalah Yesus dibiarkan di luar pintu. Pintu apa, saudara sekalian? Pintu hati kita. Yesus hanya ada di kepala, tidak ada di hati kita. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar bagian kedua. 5 potret buruk Laodikia. Mari sekarang kita lihat obat untuk Laodikia. Ya, puji Tuhan, walaupun jemaat Laodikia adalah jemaat yang punya potret yang buruk, tetapi Tuhan sayang kepada Laodikia. Karena Tuhan berfirman kepada Laodikia, teruslah bernubuat, kabarkan kepada segala bangsa. Jadi tugasnya penting sekali. Itu sebabnya Tuhan menyediakan obat untuk Laodikia. Tuhan mau Laodikia sembuh. Dan mari kita belajar obatnya. Di dalam Wahyu 3 ayat 18 dikatakan obatnya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya,
agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, saudara sekalian, inilah obat yang Yesus katakan beli. Jadi kita simpulkan, apa obat yang Yesus tawarkan untuk gereja Laodikia yang buruk ini? Pertama, Yesus tawarkan, beli dari saya emas. Yang kedua, beli dari saya baju putih. Dan yang ketiga, beli salep mata, beli minyak mata dari saya. Mari kita belajar arti dari ketiga obat ini. Yang pertama, emas yang dimurnikan dalam api. Apa artinya ini? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, nah saudara sekalian ingat, Wahyu adalah seperti kesimpulan Alkitab. Jadi untuk mengartikan Wahyu, kita pergi ke ayat-ayat lain di dalam Alkitab ya. Saya kutip 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, iman yang dimurnikan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini ayat panjang, apa maksud Petrus? Petrus katakan, imanmu itu mengalami banyak ujian, kesusahan, ya mungkin kamu dianiaya, kamu mengalami kegagalan, tetapi maksud Tuhan adalah iman kamu diuji supaya kamu mendapatkan emas rohani. Jadi kalau begitu, iman itu apa? Iman itu adalah sebuah lambang, emas itu apa? Emas adalah lambang dari iman, ya. Emas diujinya pakai api, iman diujinya pakai kesusahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengalami kesusahan, ingatlah Tuhan sedang memurnikan iman kita. Yakobus 2 ayat 5 menjelaskan juga maksud dari emas ini. Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Kaya dalam apa saudara sekalian? Iman. Jadi ukuran kaya miskin di mata Tuhan adalah iman. Jadi kalau kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang kaya di mata Yesus. Tetapi kalau kita tidak beriman, tapi punya banyak mobil, kita adalah orang miskin di mata Tuhan. Kalau begitu, iman adalah digambarkan sebagai emas yang menentukan kita kaya di depan Tuhan. Jadi, emas adalah iman. Kolose 2 ayat 3 katakan begini, itu Paulus tulis, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam Yesus itu mengandung semua kekayaan. Jadi saudara sekalian, yang dimaksud dengan emas juga adalah Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita jadi kaya hidup kita. Kita ambil kesimpulan. Apa itu emas? Emas adalah iman yang sejati, yang sudah dimurnikan, dan telah mengalami kasih Kristus. Jadi bukan iman teori, tetapi iman yang kita alami. Kita punya experience bersama Yesus Kristus. Ya, kita bukan seperti orang yang belajar teori berenang. Kita adalah orang yang pernah nyemplung di dalam air. Kita bukan orang yang seperti menulis buku tentang cinta, padahal kita nggak pernah jatuh cinta. Kita adalah orang yang pernah mengalami cinta. Jadi emas adalah iman yang sejati dan mengalami kasih Kristus. Jadi Yesus katakan, beli dari saya emas, artinya beli dari saya iman dan alamilah iman itu. Yang kedua, obat buat Laodikia adalah baju putih. Apa yang Yesus maksud? Di dalam Lukas 15 ayat 22, Yesus memberi perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan di dalam perumpamaan ini dikatakan anak bungsu berbuat dosa, pergi jauh, lalu dia menyesal, pulang dan bertobat. Waktu dia pulang, bapaknya menyambut dia. Dan inilah sambutannya. Lukas 15 ayat 22.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari baju yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bawa baju jubah yang terbaik, pakai. Jadi anak yang berdosa ini supaya layak masuk rumah itu dipakaikan baju. Saudara sekalian, ini adalah sebuah lambang bahwa jubah putih itu adalah sebuah sarana, sebuah alat supaya manusia berdosa boleh bertemu Tuhan. Apa itu saudara sekalian? Baju putih. Kita coba buka penjelasan dari Paulus. Galatia 3:27. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. King James Version bilang put on. Put on itu kan pakai baju ya. Jadi siapa-siapa yang sudah dibaptis dalam Kristus, dia memakaikan baju Kristus. Kalau begitu, baju yang dimaksud adalah kebenaran atau jasa Yesus Kristus sehingga kita layak bertemu dengan Tuhan. Wahyu 3:5 katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Barang siapa menang akan pakai baju putih. Barang siapa menang atau melawan dosa atau keluar dari dosa, dia akan pakai baju putih. Jadi baju putih adalah lambang kemenangan melawan dosa dan bersandar kepada jasa Yesus Kristus. Mari kita simpulkan demikian, ya. Baju putih adalah kebenaran Kristus atau jasa Yesus Kristus. Yaitu apa? Meninggalkan dosa dan kehidupan lama dan mulai sekarang mengandalkan jasa kebenaran Yesus Kristus. Itulah maksudnya beli dari saya baju putih. Sekarang untuk Laodikia yang Tuhan sayangi ini, Tuhan bilang beli dari saya minyak mata, salep mata. Apa artinya? Coba kita buka tulisan Paulus ya, Efesus 1 ayat 17 dan 18 dikatakan, ya, supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Pertanyaan saudara sekalian, apakah yang Tuhan mau berikan kepada manusia supaya mata hati jadi terang? Roh hikmat bukan? Roh Tuhanlah yang bisa membuat mata hati kita terang. Paulus katakan tujuannya supaya apa? Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kalau Roh Kudus masuk di dalam hati kita, dia membuat pikiran kita jadi mengerti. Kenapa saya jadi Kristen? Kenapa saya hadir di gereja? Kenapa saya dipanggil untuk percaya Yesus Kristus? Jadi kalau begitu, salep mata, minyak mata artinya apa? Roh Kudus, roh hikmat. Yohanes 16 ayat 8, Yesus juga mengatakan demikian. Kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi tugas Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Apa yang dulu kita rasa bukan dosa, setelah kita kenal Kristus, setelah diberikan Roh Kudus dalam hati kita, kita merasa itu adalah dosa. Jadi itu sebenarnya ada pekerjaan Roh Kudus. Saudara sekalian, dulu saya suka misalnya membaca komik, novel, saya baca buku-buku filosofi, saya baca buku filsafat, baca buku motivasi, dan saya pikir itu bagus. Dan saya jarang baca Alkitab. Dan saya nggak merasa bersalah dengan membaca itu, karena seluruh orang di dunia juga melakukan hal yang demikian kan. Setelah saya kenal Yesus, setelah saya belajar Alkitab, muncul kesadaran dalam hati saya, kenapa saya buang-buang waktu saya untuk melihat hal-hal yang begini? Kenapa ini video-video ada saya koleksi? Lalu saya mulai merasa bahwa ini tidak benar. Ini adalah dosa. Dan Roh Kudus mengingatkan saya. Dan akhirnya saya buang itu semua. Jadi saudara sekalian, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Itulah minyak mata.
1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Apa yang Paulus maksud? Kalau untuk mengerti hal rohani itu perlu pertolongan Roh Kudus. Jadi, kita nggak bisa belajar Alkitab pakai logika murni, pakai kecerdasan biasa, pakai fakta sains. Kita hanya bisa mengerti Alkitab secara rohani dengan bantuan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, sekarang kita ambil kesimpulan, apa itu salep mata? Salep mata adalah Roh Kudus, yaitu sebuah karunia untuk melihat keindahan tabiat Kristus dan menyadari keadaan dosa kita. Baik, saudara sekalian, mari kita lihat, kita simpulkan secara keseluruhan, yaitu Yesus bilang kepada Laodikia, beli dari saya 3 obat ini, emas, baju putih, obat mata. Itu semuanya adalah tentang Yesus, bukan? Yesus Kristus adalah solusi buat jemaat Laodikia. Kurang mengenal Yesus Kristus dan tidak akrab sama dia, itulah yang membuat Laodikia suam. Dan memang kalau saudara baca di Alkitab, buku yang paling banyak mengungkap tentang keilahian Yesus Kristus dan kekayaan Yesus Kristus itu buku Kolose. Saya ingin coba buktikan bahwa ini secara ajaib Tuhan telah membuktikan kepada kita bahwa apa yang Laodikia butuhkan adalah Yesus Kristus. Coba kita lihat Kolose 4 ayat 16 dikatakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat apa? Laodikia. Jadi Kolose adalah buku untuk Laodikia. Dan apa isi Kolose? Di dalam Kolose 2 ayat 6, 7, dan 9, Paulus menguraikan bahwa percaya sama Yesus, tetap hidup di dalam dia, dan bagian ayat ke-9 yang saya garis bawahi. Saudara perhatikan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Kolose berusaha menjelaskan bahwa Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, dia adalah 100% Allah. Dan memahami kemanusiaan Yesus, keilahiannya, itu adalah juga obat buat Laodikia. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar, sudah selesai. Sekarang kita mau ambil aplikasi ya buat kita pribadi. Aplikasi yang saya ingin usulkan adalah ini, Wahyu 3 ayat 18. Yesus berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Nah, saudara sekalian, kata kerja yang saya mau ambil untuk aplikasi adalah membeli. Pertanyaannya saudara sekalian, bukankah keselamatan itu gratis? Kenapa Yesus bilang beli daripadaku? Beli, bukan minta. Beli. Nah saudara sekalian, apa artinya kata beli? Zaman dulu, kalau orang beli sesuatu kan barter kan. Kalau saya ingin misalnya baju, saya harus tukar mungkin dengan domba saya. Saya harus jual domba saya kepada orang lain. Jadi harus ada barter ya, beli. Kalau saudara ingin beli rumah, saudara harus tukar dengan uang saudara, bukan? Saudara ingin dapat gaji, saudara harus tukar dengan waktu. Jadi kalau Tuhan bilang beli, artinya apa? Tukar. Yang kedua, itu artinya ada sesuatu yang saudara lepas. Ada sesuatu yang saudara korbankan. Inilah yang Yesus minta dari Laodikia. Di dalam Matius 13 ayat 44, Yesus memberikan perumpamaan dalam satu ayat. Dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia, saudara perhatikan ini,
menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Yesus bilang, soal seperti orang yang melihat begitu berharganya sorga dan Yesus Kristus, lalu dia pulang, dia lepas semua miliknya untuk beli ladang itu. Ada sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan surga. Jadi, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan beli? Yesus mau kita melepaskan segala sesuatu yang menghalang-halangi kedekatan kita dengan Yesus Kristus. Mungkin itu adalah dosa kesayangan kita. Mungkin itu adalah sifat lama kita yang masih kita pelihara. Mungkin itu adalah video-video yang saudara masih koleksi. Mungkin itu adalah file-file yang saudara simpan dengan password yang orang lain tidak tahu. Mungkin itu adalah buku-buku, mungkin buku-buku yang saudara simpan di tempat yang khusus. Saudara sekalian, segala sesuatu yang menghalangi kita dekat kepada Yesus Kristus, Yesus bilang, beli dari saya, lepas, jual, jauhi, bakar. Itulah yang Yesus maksud, beli. Saudara sekalian, dengan kata lain, untuk menjadi seorang Kristen sejati, Yesus meminta kita melakukan sesuatu. Nah, saudara sekalian, kapankah kita rela untuk jual dosa kita? Meninggalkan hidup lama kita. Bukankah kalau kita melihat emasnya, ini ada sebuah ilustrasi ya, berita yang menarik, saya baca di koran Kompas ya, di kompas.com. Di Jakarta ada, di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, ada program sampah ditukar dengan emas. Dan warga berduyun-duyun untuk membuang sampah dengan teratur, memisahkan sampah untuk ditukar dengan emas. Saudara sekalian, siapa yang menghargai sampah selama ini? Tidak ada, bukan? Sampah itu gak pernah kita simpan-simpan, gak pernah kita sayang-sayang. Tetapi sekarang begitu diberitahu bahwa sampah boleh ditukar menjadi emas. Wah, banyak sekali orang berminat. Saudara sekalian, bila mana kita tidak tahu bahwa di dalam Yesus Kristus ada emas, ada sebuah berkat yang besar, maka kita masih tinggal terus di dalam hidup lama kita. Masih pegang dosa kita. Tetapi begitu kita melihat keindahan Yesus Kristus, ambil waktu pelajari Yesus Kristus, maka saudara akan dengan suka hati, rela, mau tukar dengan emas Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah pilihan pribadi. Ini adalah undangan Tuhan bukan untuk gereja secara besar, tetapi pribadi. Mari kita perhatikan pelajarannya dari Wahyu 3:20. Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, saudara sekalian, apakah ini buka rame-rame atau buka pribadi? Pribadi bukan, karena Yesus berkata, jikalau ada yang mendengar suaraku. Jadi ini adalah barang siapa mau. Kalau begitu, ini adalah pilihan pribadi. Mari saya berikan sebuah kutipan dari Ellen White. Buku yang terkenal namanya volume 1, Selected Messages, halaman 122. Dia kasih ingat sama kita begini ya. Are we hoping the whole church revive? That time will never come. Apa artinya, saudara sekalian? Kalau saudara mau tunggu seluruh gereja itu kerohaniannya bangun, tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah. Kalau begitu, kebangunan rohani Laodikia dimulai dari siapa? Anda, saya, pilihan pribadi. Saudara sekalian, Tuhan sedang menunggu pribadi demi pribadi. Siapa yang buka pintu? Siapa yang mau bertobat duluan? Jangan tunggu orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita
jemaat Laodikia yang menyedihkan. Saudara sekalian, presentasi saya selesai. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih untuk teguran dari Laodikia. Karena kami tahu, kami ditegur sebab Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyayangi Laodikia. Tuhan punya tugas yang besar untuk Laodikia. Dunia sedang menunggu pekabaran dari Laodikia. Bangunkanlah gereja ini. Bangunkanlah kami. Sadarkanlah kami. Bantu kami selama kami belajar. Kiranya seluruh pendengar mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kembali kepada Pendeta Tawaris. Thank you semua untuk perhatian saudara. Wah, terima kasih banyak Pak Yobuguan. Tempat Ya, malam ini bagi saudara-saudara yang mau memberikan tambahan atau pertanyaan, boleh disampaikan. Papa. Pak Buguan, selamat malam. Oh, halo. Selamat malam, Pak Edi. Dari pesan Yesus kepada 7 gereja ini, kalau saya perhatikan kepada 3 gereja yang pertama itu, kepada 3 gereja ini, kepada siapa yang menang, kepada siapa yang menang, kepada siapa yang menang. Tetapi kepada keempat gereja yang terakhirnya, di situ dikatakan kepada siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita semua setahu saya yang mendengar pelajaran dari Pak Buguan ini mempunyai telinga. Tapi di situ diulang-ulang 4 kali, kepada siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi bisa bantu untuk pengertian. Jadi pasti ini perkataan yang penting diulang 4 kali. Oke. Terima kasih Pak Edi untuk pengamatannya. Sebenarnya Pak Edi, kata siapa bertelinga itu diulang 7 kali. Misalnya kepada jemaat Laodikia ya. Di dalam Wahyu 3:22, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi memang Tuhan selalu mengulangi siapa bertelinga ya. Dan memang itu adalah sebuah ungkapan zaman dahulu untuk orang benar-benar perhatiin dah. Kan semua kita punya telinga ya. Jadi kalau you punya telinga tapi tidak mau dengar, itu istilahnya udah kebangetan lah. Ya. Ya, jadi kata siapa bertelinga adalah sebuah peringatan bahwa tolong dengar baik-baik ya. Dan itu diulangi 7 kali Pak Edi. Itu artinya penting sekali kepada semua gereja. Dengar, dengar, dengar ya. Terima kasih Pak Edi. Apa itu yang ditanyakan Pak Edi? Jadi apakah itu juga Pak Buguan berarti bahwa karena kita punya telinga di kepala kita ini, ya, sebetulnya belum tentu mendengar juga, walaupun iya, suaranya kedengaran tapi betul. Pesannya tidak didengar begitu. Betul Pak Edi. Nah ini manusia menarik sekali. Sering kali punya telinga nggak dengar, punya mata nggak lihat. Nah ini bahasa rohani ya. Kadang-kadang kita dengar tapi kalau nggak ngerti. Dengar nggak ngerti itu sama dengan nggak dengar ya. Kita lihat tapi kita nggak ngerti. Ya kalau orang Sunda bilang nggak ngeh gitu ya. Kalau kita nggak ngeh, itu artinya kadang-kadang kita kan nggak konsentrasi kan lihat sesuatu. Ada orang yang kita kenal lewat, tapi kita lagi ngelamun ya. Itu ngelihat, tapi nggak ngelihat. Jadi, memang Yesus bilang, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena memang ada sebagian orang yang memang bertelinga, tapi nggak dengar. Ya, Yesus di dalam Matius 13 ayat 13 bilang, aku sengaja menceritakan dalam perumpamaan, dalam simbol, supaya siapa yang mendengar tapi tidak ngerti. Jadi memang ada orang yang dengar tapi nggak ngerti, atau nggak mau dengar, atau masuk, orang bilang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya. Itu juga sebuah ungkapan ya. Jadi memang Pak Edi, manusia ini aneh, punya telinga nggak selalu dengar. Kalau dengar nggak selalu ngerti. Ya, punya mata tapi seringkali buta. Begitulah Pak Edi ya. Ini paradoks manusia ini ya. Apakah itu juga dapat diartikan sebagai kita mendengar firman Tuhan tapi menolaknya juga? Apakah itu dapat diartikan sebagai kalau kita bertelinga tetapi tidak mendengar, itu berarti kita menolaknya juga?
Ya, betul. Jadi kalau orang dengar tapi menolak untuk percaya, menolak untuk menuruti, itu juga termasuk tidak mendengar ya, tidak bertelinga tapi tidak mendengar. Oke. Ya orang bilang masuk kiri, keluar kanan. Ya nggak ada yang tinggal di dalam otak. Betul Pak Edi. Jadi artinya juga bahwa dengar tapi tolak. Terima kasih Pak Bubun. Terima kasih. Dan sedih ya, jadi semoga kita adalah orang-orang yang punya telinga, tapi dengar baik-baik ya. Dan kalau dengar baik-baik, tinggal baik-baik ya di dalam, jangan keluar dari yang sebelahnya. Semoga Tuhan tolong kita ya. Thank you Pak Edi. Apakah ada yang lain? Baik, Pak Boguan. Oh, Pak Robert. Halo. Saya mau bertanya, kira-kira apa pengertian dingin dan panas? Karena di sini dikatakan alangkah baiknya, berarti kalau saya dingin atau saya panas berarti baik dong ya? Atau gimana ya? Oke, terima kasih. Ya, di ayat 15 ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Di presentasi tadi saya sebutkan dalam Matius 24 ayat 12, Yesus bilang, iman pada akhir zaman sebagian orang akan jadi dingin. Jadi kalau begitu panas, dingin adalah ukuran iman. Jadi Yesus sedang bicara iman. Kalau begitu, Laodikia itu, wah imannya itu suam-suam. Dibilang gak beriman, ya beriman. Dibilang orang beriman, ya kurang beriman. Jadi dia suam. Jadi ini ukuran iman. Nah, kenapa Yesus bilang lebih bagus panas, lebih bagus dingin? Sebenarnya bukan Yesus senang yang dingin atau yang panas ya. Yang maksud Yesus lebih bagus kamu dingin atau panas begini. Gampanglah saya obatinya kalau panas atau dingin sekalian ya. Suam-suam itu bikin Yesus itu susah membedakan ini orang sakit atau tidak. Ya dokter, satu kali saya kenal seorang teman dokter dia. Kalau orang itu datang katanya ke tempat praktek saya dan bilangnya, aduh saya nggak enak badan. Tapi nggak jelas nggak enaknya apa. Ini susah diobati. Nggak enaknya di mana? Ya nggak tahu lah pokoknya nggak enak. Ya susah. Tapi kalau datangnya jelas ya. Aduh Pak, saya nggak bisa jalan kaki saya. Oh tahu penyakitnya. Oh saya sakitnya di kepala. Oke tahu. Ini lecet kulit saya. Oh saya tahu obatnya. Jadi lebih mudah mengobati yang jelas sakitnya daripada yang tidak. Nah, panas dan dingin ini kalau dicampur itu mirip dengan yang Yesus bilang orang Farisi ya, munafik. Orang munafik itu susah sekali diobati. Pendeta kalau bertemu dengan orang munafik ke gereja tapi tetap hidup dalam dosa, pakai dasi, orangnya kasih perpuluhan, orang yang baik-baik, education-nya bagus, tinggi, bagaimana pendeta tahu kalau dia memerlukan pertolongan? Kelihatan bagus sekali, jadi orang ini susah ditolong. Ya. Agamanya Kristen, percaya Yesus Kristus, punya Alkitab di rumah, tetapi dia tetap hidup dalam dosa, tidak menyadari kekurangannya. Jadi orang yang demikian susah sekali diselamatkan ya. Dan orang ini pasti tidak merasa perlu pertolongan. Ya orang yang merasa sehat kan nggak mau cari dokter kan. Jadi hanya orang yang menyadari bahwa saya dingin atau saya panas, saya perlu dokter ya. Oke. Oh ya, apa yang dimaksud dengan terlalu panas ya? Saya menduga arti yang bisa kita aplikasikan adalah terlalu fanatik ya. Ada orang yang terlalu panas sekali ya. Begitu orang nyentuh itu langsung kebakar kita, kebakar. Ada orang Kristen yang begitu kerasnya sampai orang kalau kenalan sama dia, waduh gerah dah, udah gerah sama dia kalau ketemu ya. Jadi saudara sekalian, terlalu dingin itu jelek, terlalu panas itu jelek. Tapi Yesus bilang, lebih bagus kamu sadar bahwa kamu tidak beriman, atau kamu terlalu fanatik, sadari itu lebih bagus. Pak Robert, itu yang saya bisa terangkan. Apa cukup jelas Pak Robert? Halo? Ya, terima kasih Pak Boguan. Oh iya, terima kasih Pak Robert.
Tambahan Jadi- aja Pak Bupan. Oh iya, Pak Bun, silakan. Tadi mengenai dingin itu kan penjelasannya salah satunya di Matius 24 ayat 12 ya. Iya. Itu mengenai kasih ya, bukan mengenai iman. Oh, oke, iya, betul. Kasih. Thank you. Jadi bukan iman ya. Oh iya, betul. Saya terima kasih sudah dikoreksi. Kasih ya. Kasih ya. Iya, Kasih, ya. makasih. Tetapi nanti kita baca misalnya di dalam tadi ayatnya Yakobus 2 ayat 5, iman dan kasih itu hand in hand ya, kayak uang mata dua sisi ya. Iman prakteknya adalah kasih ya. Oke, tapi betul konteksnya Matius 24 ayat 12 adalah kasih. Jadi kasihnya dingin, kasihnya tidak dingin dan tidak panas. Ya. Terima kasih Pak Bun. Iya, terima kasih. Apakah ada lagi yang lain? Oh, Oh iya, Pak saya Edi. Ya. mau tanya lagi. Jadi saya ini agak gimana ya? Tadi kan yang dikatakan oleh Yesus itu jangan suam-suam, jadi jangan panas, jangan dingin. Tapi kan kita tadi juga dibilangnya kita jangan panas, jangan dingin, jangan panas. Kalau jangan dingin, jangan panas ya kita juga, bukankah itu suam-suam juga disebutnya? Oh itu ya. Coba kita baca ayatnya Pak Edi. Wahyu 3:15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, jadi suam-suam ya. Laodikia ini. Terus Yesus bilang, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas sekalian. Ya, begitu. Jadi Yesus Ya, tapi tadi Ya. diterangkannya jangan dingin dan juga jangan terlalu panas. Kalau jangan dingin, jangan terlalu panas itu bukan suam-suam juga. Kembali ke suam-suam. Kita jangan dingin. Ya, memang Yesus mau kita pilih salah satu, jangan suam. Ya. Supaya Yesus gampang mengobatinya. Pilih salah satu lah. Tapi kalau kasih yang dingin itu nggak baik. Tapi kalau kasih yang panas itu bukankah itu yang bagus? Kasih yang panas. Ya. Tadi saya coba menafsirkan bahwa kasih yang panas itu terlalu panas ya. terlalu keras ya. Fanatisme ya. Fanatisme adalah satu penyakit di Laodikia. Ya. Jadi kasih yang dingin itu berarti orangnya nggak punya kasih ya, Pak Edi. Jadi dia kasih yang dingin itu tidak baik ya. Jadi tidak baik. Tapi Yesus bilang sebaiknya kamu kalau mau dingin sekalian. Nah, apa artinya ini? Ya kalau kamu bilang bahwa saya nggak punya kasih, bagus. Yesus bilang saya akan bisa tolong kamu. Ya kalau kita ngaku. Begitu. Ya betul. Jadi yang saya ingin supaya jelas ini ya. Kalau suam-suam itu sudah kita tahu itu tidak baik, betul? Iya, dalam hal kasih ini ya. Kasih yang suam tidak baik. Ya, dan juga kasih yang dingin itu tidak baik. Iya. Ya. Tapi kalau kasih yang panas itu saya kira itu baik. Jadi tidak Yesus itu mengatakan kamu itu lebih baik dingin atau panas. Jadi artinya bukan artinya panas itu juga tidak baik. Jadi oh iya. Panas itu baik ya? Iya, karena kita harus tahu kalau dingin nggak baik harus diobati, panas harus diobati. Jadinya saya pusing yang mana yang jadi bagaimana kita harusnya. Oke, betul. Kalau suam nggak baik, panas nggak baik, dingin nggak baik, berarti suam yang baik ya? Suam juga nggak baik. Ya, betul, suam nggak baik. Jadi berarti panas itu baik. Ya, saya setuju kesimpulan Pak Edi lebih logis. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Sama. Apakah ada yang lain, saudara sekalian?
Pak Yo, Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Budi ya. oke. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kata memuntahkan pada Wahyu 13 ayat 16? Oh ya, Perumpamaan tentang apakah ini Pak Yobubuan? umpamaan tentang apa ini? Oke. Nah, kita coba mengertikan ayat ini, yaitu Yesus bilang, aku eh, akan memuntahkan kamu. Itu bisa punya dua arti. Satu, saya kepengen muntah, saya mual. Arti yang kedua, saya akan tunggu. Tapi kalau kamu terus dalam keadaan begini, saya akan mengeluarkanmu dari badanku. Kan muntah itu sesuatu yang pernah masuk, terus dikeluarin lagi kan. Nah, Laodikia ini adalah gereja Tuhan, dia yang bentuk. Dia yang panggil kita jadi anggota gereja. Yesus kepala, kita badannya. Ya, kita isi perutnya, kira-kira begitulah. Nah, sekarang Yesus kasih perumpamaan begini. Memang saya pernah memanggil kamu jadi murid saya. Tetapi kalau kamu terus-menerus dalam keadaan munafik, setengah-setengah, saya akan memuntahkan kamu. Saya akan mengeluarkan kamu dari gereja, ya, dari gereja Tuhan, ya, bukan gereja dunia ini ya, dari perhimpunan orang percaya, ya. Yesus akan menganggap kita bukan orang percaya lagi, ya. Kalau dalam bahasa Facebook bisa di unfriend sama tuh Yesus, ya, dipecat sebagai friend, ya. Dan Yesus memang berkata itu serius ya di dalam misalnya Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Pada akhir zaman akan banyak orang yang bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah begini-begini? Aku akan berterus terang kepada mereka, enyalah kamu sekalian, saya tidak kenal kamu. Wah, di unfriend sama Yesus ya. Jadi itu maksudnya Pak Budi. Aku akan memuntahkan kamu ya, sebuah peringatan, ya, sebuah ancaman kalau kita nggak bertobat terus-menerus. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Nggak bisa makan loh. Yang jadi mulut. Apakah ada lagi pertanyaan atau komentar tambahan? Pak Boguan, saya punya pertanyaan lagi. Oh iya Pak Edi. Tadi Yesus katakan aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, menunggu untuk membuka hatinya. Kalau kita buka hati, Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama kita. Kalau kita nggak mau buka pintu hati kita, itu bagaimana? Apa yang akan terjadi? Oke. Di situ kan membukanya. Kalau tidak dibukanya itu bagaimana? Cara membukanya? Yang dimaksud dengan buka pintu ya? Oke, Pak Edi, terima kasih pertanyaannya. Yesus bilang mengumpamakan hubungan dia dengan orang Laodikia, gereja Laodikia adalah Yesus ketok pintu. Ini kan gereja punya dia, tapi dia ketok pintu. Dan tadi saya gambarkan bahwa ini adalah potret gereja ini keterlaluan. Bos dibiarkan di luar pintu, ya dia ketok terus. Jadi Yesus itu dekat, tapi di luar hati, itu yang digambarkan di sini ya, di potret Laodikia. Jadi Laodikia ini seperti dekat sama Yesus, tapi sebenarnya jauh sama Yesus, terpisah oleh pintu. Nah, pintu apa ini? Nah, kita tidak mempunyai keterangan di ayat ini, tetap di dalam pasal ini, tetapi kita bisa pakai logika bahwa ini gambaran yang sederhana bahwa Yesus seperti seorang pedagang yang mau jual emas, mau kasih emas ke dalam, ketok pintu, dia menunggu reaksi dari kita. Jadi ini adalah potretnya. Nah sekarang tergantung orang di dalam mau buka mau tidak. Saya hanya membayangkan aja ini Pak Edi, orang nggak buka pintu, ada banyak alasan ya. Mungkin dia tidur kan? Ya kalau orang di dalam tidur, ya yang ketok lama juga nggak dibukain. Kedua, mungkin juga di dalam terlalu asik ya. Di dalam ada banyak kesibukan, kesenangan di dalamnya.
dia nggak tertarik untuk buka pintu. Ketiga, mungkin dia curiga ya, yang ketok pintu ini siapa? Ah, biarin aja, bukan orang penting, jadi nggak mau dibuka. Jadi ada berbagai kemungkinan orang tidak buka pintu. Nah, kalau saya aplikasikan buat gereja Laodikia, mungkin gereja Laodikia juga akan terjadi begitu. Ada yang terlalu sibuk dengan hidupnya. Dia nggak punya waktu untuk buka pintu bersama Yesus. Karena kalau dia buka pintu, dia harus melayani tamu. Repot dia. Jadi ada orang yang terlalu asik dengan kehidupannya di dunia ini, sehingga dia nggak mau terlalu repot dengan Yesus. Cukup Yesus di depan pintu. Ya, mungkin dia pikir itu oke. Dan saya kira banyak orang Kristen yang begitu ya. Yesus cukup saya sebut di mulut saya. Cukup Yesus saya ada di KTP saya, karena KTP saya Kristen dicantumkan. Jadi ada orang yang berpikir bahwa itu sudah cukup. Saya sudah dibaptis, oh sudah cukup. Tapi Yesusnya tidak diundang karena nggak mau repot juga ya. Atau ada orang yang tidak menganggap bahwa Yesus adalah sesuatu yang sangat penting. Dia tahu Yesus itu orang hebat, tetapi dia nggak lihat begitu pentingnya. Apa iya, bisa mungkin ya ada orang bertanya, apa iya kalau saya percaya Yesus hidup saya lebih bahagia? Mungkin ada yang orang bertanya begitu. Atau orang yang udah kepalang sakit, dia bilang, buat apa saya percaya Yesus? Toh penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Mungkin juga. Jadi mereka mengabaikan Yesus. Jadi nggak buka pintu itu, saya hanya coba membayangkan dalam hidup kita. Kenapa kita nggak buka pintu? Dan apa alasan kita nggak buka pintu? Kira-kira itu saya coba umpamakan begitu. Atau Pak Edi ada komentar atau tambahan? Iya, memang penerangan Pak Buguan itu saya setuju, itu bagus Pak Buguan. Tapi juga tadi Pak Buguan menyinggung sedikit seperti orang yang seperti Yesus mau menjual emas, mengetuk pintu gitu. Ya. Saya juga ingat di Bandung ya Pak Buguan, kalau ada orang yang mau jual sayuran ke rumah mama saya, mereka suka ngetuk pintu atau mencet bel gitu ya. Iya. Tapi kalau kita nggak buka pintu, tukang sayurnya juga nantinya pergi Pak Buguan, dia nggak tinggal di sana. Apakah Yesus juga akan berhenti mengetuk pintu kalau kita menolak membukanya terus-terusan begitu? Terima kasih Pak Edi. Ya, itu ilustrasi yang bagus. Kalau Yesus bilang ketok pintu, iya, tidak selamanya dia akan ketok pintu ya. Kalau nggak dibuka terus, dia akan pergi. Jadi tadi di awal saya kutip ya, Yesaya 55 dikatakan bahwa ya carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Karena tidak selamanya kita punya waktu untuk cari Tuhan. Ya. Saya ingat saya punya seorang teman, hidupnya sembarangan, kena sakit berat, masuk ICU. Dia tidur jam 3 pagi, jam 12 malam, ya semaunya. Dan waktu dia sekarat, dia minta didoakan. Ya, kepada pendeta, kepada tua-tua gereja, dia bilang, tolong doakan saya supaya saya sembuh. Kalau saya sembuh, saya akan beri hidup saya buat Tuhan. 3 jam kemudian dia meninggal. Jadi nggak selalu kesempatan itu ada. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Jadi betul Pak Edi, kalau orang ngetok pintu kelamaan nggak dibuka, bisa pergi dia. Bagus jadi seperti yang Rasul Paulus tulis di buku Ibrani itu, kalau engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Tepat sekali. Bagus itu. Terima kasih Pak Buguan. Amin. Ya, hari ini. Ya, waktunya hari ini. Lebih tepatnya malam ini. Thank you, saudara sekalian. Jangan pikir bertobat besok ya. Besok bukan waktu kita. Thank you, Pak Edi. Bagus itu ke Ibrani ya. Kitab Ibrani 2. Saudara sekalian, ada pertanyaan lain? Senang saya dengar pertanyaan-pertanyaan saudara. Atau saudara kasih respon, apa pelajaran ini baik? Oke Bang, selamat malam Bang. Halo, Harmono. Iya. Terlambat masuk nih, tadi ada rapat keluarga.
Oke, tapi pintu masih Menarik terbuka. banget. Boleh masuk. Selamat malam Pak Pendeta Tawaris. Terima kasih anaknya sudah masuk ke sekolah kita. Wah, malam Pak Harmono. Tuhan berkati. Iya. Bang, mau tanya, apa jemaat Laodikia itu identik dengan satu jemaat tertentu di dunia ini? Apakah itu umum, Bang? Kan ciri-cirinya kan suam-suam di kuku, gitu. Ya. Apakah jemaat Laodikia itu emang merupakan satu ciri jemaat itu sendiri untuk zaman sekarang ini? Ya, ataukah memang kondisi manusia waktu zaman akhir ini? Itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, karena Pak Harmono tadi terlambat, saya terangkan sedikit bahwa memang ini aplikasinya adalah satu jemaat yang khusus yang muncul atau dimulai tahun 1844. Jadi ini adalah sebuah gereja khusus. Nah, tetapi itu aplikasi secara khusus, spesifik. Tetapi setiap aplikasi Alkitab juga ada namanya aplikasi umum ya. Aplikasi yang buat orang kebanyakan. Semua orang Kristen yang hidup sejak 1844 sampai Yesus datang, itu juga hidup di zaman Laodikia. Dan kalau dia nggak merasa dosanya banyak, ya, dia tahu firman Tuhan tapi nggak dipraktekkan, itu kan Laodikia. Jadi bisa diaplikasikan satu, kepada gereja yang muncul 1844, dan Yesus mau gereja ini bertobat sebab ada tugas besar sedang menanti jemaat Laodikia. Tuhan menanti Laodikia untuk kerjakan. Tetapi yang kedua, ini juga adalah zaman umum ya. Semua orang Kristen yang hidup dari 1844 sampai Yesus datang. Begitu Pak Harmono. Oh, oke, makasih Bang. Bukan dari Advent ya Bang? Berarti dalam 1844 itu agama Advent cenderungnya. Iya, Pak Harmono telah mengatakannya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bang. Yes. Tuhan berkati. Ya, terima Selamat kasih malam Pak semuanya. Harmono. Dan kepada Ya. pendengar sekalian, kalau saudara mempelajari sejarah Kristen, saudara hanya menemukan satu agama yang muncul 1844. Nanti kita akan perdalam di dalam Wahyu 10 bahwa Tuhan memang merencanakan munculnya gereja Advent di tengah-tengah kekecewaan besar untuk sebuah tugas yang besar juga. Tetapi gereja ini mengalami kesuaman, tetapi Tuhan mau obati ya supaya dia sembuh lalu melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, itu introduction untuk Wahyu 10 nanti ya. Jadi stay tune, kita akan belajar Wahyu 10 tentang kemunculan gereja akhir zaman. Itu sedikit introduction. Thank you. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin bertanya atau ingin memberi respons terhadap topik hari ini, dipersilakan ya, saudara sekalian. Silakan. Masih ada waktu. Boleh topik lain Bang? Sedikit menyimpang. Boleh. Saya mau bertanya nih, kebetulan Ya. kemarin di sekolah sahabat agak rame di gereja perdebatan. Sebenarnya yang namanya bait suci itu memang di surga ada ya, bait suci. Karena Musa membuat bait suci itu adalah gambaran di surga. Tapi yang saya tanyakan, bait suci secara jasmani, fakta memang kayak begitu, atau memang kalau di dalam 1 Korintus berapa, tubuhmu adalah bait suci, itu bagaimana? Sama atau enggak? Apa sebenarnya bait itu sama dengan surga, atau memang tempat satu kebaktian? Nah, kalau kita pelajari kan, bait suci di Musa kan tempat di mana orang datang menyembah, kemudian menyembelih kurban bakaran, kemudian darahnya dipercik, kemudian itu kan semuanya lambang. Nah, secara ini sebenarnya apa Bang itu? Apakah memang hati kita, ataukah memang surga bait suci itu, atau dunia ini? Terima kasih. Terima kasih. Wah, Saudara Harmono menanyakan sebuah pertanyaan besar ya, dan jawabannya agak panjang. Tapi secara singkat Pak Harmono, bait suci adalah
satu, melambangkan Yesus. Ya, semua pekerjaan Yesus digambarkan di bait suci. Kedua, itu adalah tempat di mana Allah mau bertemu dengan manusia. Ketiga, itu juga berarti tubuh kita, otak kita, Iya. di mana Tuhan mau bertemu sama manusia, ya, Immanuel, ya. Iya. Jadi di mana tempat Tuhan bisa bertemu kita, itulah bait suci. Itu sebabnya Paulus bilang, dulu Tuhan bertemu sama Musa dan orang Israel di bait suci. Ya, Tuhan hadir. Iya. Sekarang, tapi itu kan lambang. Itu lambang kan? Iya. Bait sucinya sudah nggak ada sekarang, tetapi Paulus bilang, bait suci itu adalah kamu. Kamu harus jaga suci. Kenapa? Tuhan mau ketemu sama manusia di mana? Di tubuh, ya. Lebih tepatnya di kepala kita. Jadi jaga kepala kita, jaga tubuh kita, sebab itu adalah Roh Kudus. Bait suci, bait Roh Tuhan. Boleh begitu, Pak Harmono? Oke, Bang. Makasih. Sorry ya, pertanyaan besar, jawaban kecil. Terima kasih. Pak Boguan, boleh nanya lagi? Boleh, Pak Robert. Di ayat 14 bagian B, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah yang mana ini si firman dari Amin, saksi yang benar? Kalau saya nangkap ini adalah Tuhan itu sendiri, itu saksi yang setia dan benar. Betul. Tapi permulaan dari ciptaan. Apakah ini apakah Tuhan diciptakan? Ini jadi pertanyaan yang membingungkan. Boleh penjelasan, Pak Boguan? Boleh. Terima kasih Pak Robert ditanyakan ini, bagus. Ini ayat yang menimbulkan kebingungan dan ditafsirkan macam-macam, ya. Ada orang bilang bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Dan pakai ayat ini, ya. Lihat katanya, inilah firman dari Amin. Amin itu kan gelar Yesus. Saksi yang setia dan benar, itu juga gelar Yesus. Kemudian permulaan dari ciptaan Allah. Nah, saya ingin memberi penjelasan ayat ini dengan dua cara. Satu, dari Alkitab sendiri. Alkitab menerangkan Alkitab. Yang kedua, dari kamus, ya, dari ilmu bahasa. Coba Pak Robert buka Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat yang kelima. Kelima, ya. Ya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oh, oke, sebentar. Sorry, saya salah memberikan ayat. Di dalam Wahyu juga, bahwa Yesus adalah pencipta, ya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Oke, nanti saya berikan ayatnya ya, Pak Robert. Di dalam Wahyu juga dikatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, segala yang ada, ya. Jadi ayat ini secara Alkitab bisa diterangkan bahwa Yesus itu firman, Yesus itu adalah Amin, Yesus adalah saksi yang setia dan benar. Dia juga adalah, nah ini, permulaan ciptaan Allah itu artinya bukan dia ciptaan, tapi dia adalah pemula. Ya, sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu cara kedua membuktikan ini adalah dari bahasa aslinya itu arche. Arche itu artinya the beginner, ya, bukan the beginning, ya, of the creation. Tapi dia beginner, dialah yang menyebabkan semua terjadi. Jadi dia creator dengan kata lain, ya. Dia adalah pencipta. Dia adalah, kalau bahasa Indonesia, barangkali, kalau boleh saya usulkan terjemahan yang lebih bagus adalah pemula ciptaan Allah. Jadi bukan permulaan, tapi pemula. Dialah yang memulai, ya, segala sesuatu ada.
Dan itu cocok dengan Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kan. Pada mulanya adalah firman, yaitu Yesus. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Tanpa Dia tidak ada yang diciptakan. Jadi Dia adalah creator. Jadi ayat di dalam bahasa Indonesia ini, di dalam Wahyu 3 ayat 11, kata yang dipakai itu kurang tepat ya, bukan permulaan dari ciptaan Allah, tapi seharusnya pemula dari ciptaan Allah. Karena dari bahasa kata arke itu artinya awal ya, dialah yang mengawali semua barang jadi ada. Itu yang saya bisa terangkan, Pak Robert. Ada komentar, Pak Robert? Ya justru saya bertanya, saya bingung gitu. Karena kalau Alkitab bahasa Inggris ada perbedaan kah atau bagaimana ya Pak Bugon? Bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris di sini yang saya dapat the beginning of the creation of God. Berarti permulaan ciptaan, the beginning of the creation of God. Oke, ya itu juga terjemahannya bisa disalahpahami, yaitu the beginning ya, Yesus itu yang pertama diciptakan. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh ayat itu adalah dia adalah tepat nggak ya? The beginner. Oh, no. Ya, dialah yang memulai ya ciptaan Allah. Jadi dia bukan memulai penciptaan begitu kali ya. Dialah yang memulai ya. Ya, betul. Dialah yang men-trigger semua, menciptakan segala sesuatu. Dialah pemula. Oke lah kalau ini. Nanti kita cari lagi ayat yang lain mungkin bisa. Pak Robert boleh catat Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya, dan boleh juga bacakan, bantu untuk teman yang ayat lain. 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, itu ayat juga menolong kita bahwa Yesus itu adalah pencipta. Kemudian Wahyu 1 ayat 8 ya. Coba Pak Robert baca Wahyu 1 ayat 8. Ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat ini yang tadi saya salah sebut Pak Robert. Oke. Seharusnya Wahyu 1 ayat 8. Yesus kan bilang, Aku adalah Alfa Omega yang sudah ada, betul? Iya. Yang ada dan yang akan datang, berarti dia kekal. Nah, kalau ada orang yang mengartikan Wahyu 3 ayat 14 sebagai Yesus itu adalah makhluk ciptaan, itu kan konflik dengan Wahyu 1 ayat 8, bukan? Betul. Ya, oke. Jadi yang benar adalah Wahyu 1 ayat 8, yang kata pilihan terjemahannya kurang pas adalah di Wahyu 3 ayat 14. Kolose 1 ayat 16 juga, Pak. 1 ayat 16. Oke, boleh tolong baca? 16. Kolose. Wahyu 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16 maksudnya, Bu. Ayat mana yang dimaksud? Kolose 1 ayat 16 saya bacakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Ayat itu clear sekali ya, bahwa Yesus adalah creator. Dia adalah Yehovah di perjanjian lama.
Ya, Yesuslah yang berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Jadi orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, dia hanya menggunakan satu ayat untuk melawan banyak ayat. Ya, nanti akan capek sendiri ya, pakai satu ayat untuk melawan banyak ayat ya. Oke, apakah saudara cukup clear ini ya? Jadi Tuhan memang mau mau Laodikia itu mengenal Yesus Kristus itu bukan hanya sebagai seorang yang guru bijaksana, dia adalah the creator yang jadi manusia. Tuhan mau kita memahami arti ini ya. Itu sebabnya dia datang memperkenalkan diri kan. Ya, aku adalah Amin, aku adalah saksi yang setia dan benar, aku adalah pemula semua ciptaan. Aku adalah creator. Oke, thank you. Bagus tambahan ayatnya. Puji Tuhan. Apakah ada yang mau tambahkan atau bertanya? Laodikia. Silakan. Apakah di antara saudara ada yang mungkin merasa bahwa Tuhan terlalu keras sama Laodikia? Apa ya seburuk itu? Apakah mungkin ada saudara yang ingin tambahkan atau mempertanyakan? Pak Ibu Guan, ada lagi pertanyaan itu dari Pak Budi. Oke. Saya baca ya. Oh, boleh. Oke. Pada Wahyu 3 ayat 21 tadi dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan kata manang adalah menang atau dosa. Sedangkan kita tidak tahu batasannya di mana dan apa dosa kita. Lalu bagaimana batasannya bahwa kita sudah menang seandainya dosa kita ada lebih dari satu dan kadang-kadang kita bahkan tidak tahu jika kita sudah berbuat dosa setiap harinya. Oke, baik, bagus Budi. Di mana batasan dosa? Ya, yang dimaksud dengan Wahyu 3:21 adalah menang apa ini? Menang melawan dosa. Ya, keluar dari hidup manusia lama kita. Sekarang pertanyaan Pak Budi ada dua, yaitu satu, apa batasannya dosa? Di mana saya tahu berdosa? Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Oh, sorry. Oke. Dalam 1 Yohanes diberikan satu definisi apa itu dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi bagaimana kita tahu itu dosa atau tidak? Yaitu kita belajar hukum Allah, ya. Kalau kita tidak belajar hukum Allah, kita tidak akan tahu di mana pagernya dosa. Oke. Itu sebabnya kalau kita belajar Injil tanpa belajar 10 hukum, maka kita ini seperti orang bikin rumah, nggak bikin pagar. Ya, kita nggak tahu batasnya persisnya di mana. Nah, yang membuat batas itu persis adalah hukum. Oke, jadi batasan dosa adalah hukum. Nah, sekarang, kadang kita nggak tahu batasannya, lalu bagaimana kita tahu bahwa dan kadang kita bahkan tidak tahu kita sedang berbuat dosa setiap harinya. Ya, kita tidak, kapan kita tahu bahwa kita berdosa? Ya, kalau Roh Kudus, tadi kita sudah belajar, yaitu kalau Roh Kudus datang, baru kita bisa menyadari dosa. Sebab kalau kita belajar hukum, kita juga bisa menurutinya secara pura-pura, secara legalistik. Pokoknya asal terpenuhi, lalu kita merasa kita benar. Padahal Tuhan bisa melihat isi hati kita. Contoh, dulu saya suka membaca buku motivasi. Ya, misalnya, Thinking Big, Be Yourself, jadilah dirimu sendiri. There is giant in you, awakening the giant in you. Saya suka topik yang begitu, yang membangunkan raksasa di dalam diri kita, ya. What you think is what you get. Jadi kita dilatih untuk
positif, ya, berpikir positif, melatih pikiran kita supaya berkuasa. Dan saya pikir itu oke-oke aja, bagus ya, membuat kita lebih bermotivasi. Tetapi setelah saya belajar Alkitab, saya menyadari bahwa Tuhan itulah yang maha kuasa di alam semesta ini. Kalau saya melatih pikiran kita untuk membayangkan segala sesuatu, terus saya bisa dapat, berarti otak saya kan bisa jadi Tuhan. Saya menyadari bahwa, wah, ini adalah ajaran yang bahaya. Jadi saya mulai menyadari dosa saya. Wow, Tuhan, kenapa saya selama ini menghabiskan saya baca buku-buku motivasi ini? Lalu, pertama waktu saya merasa bersalah itu, saya tidak langsung punya power untuk membuang buku itu. Nggak punya. Tetapi semakin saya belajar Alkitab, Roh Kudus semakin bicara dalam hati saya. Suatu hari saya punya keberanian bahwa ini sampah. Ini buku yang bisa membawa saya jauh dari Tuhan. Lalu saya bakar, saya buang. Ya, begitu juga nonton koleksi video ya. Saya ingat ada video-video yang saya koleksi, ada film bagus-bagus lah, yang misalnya ada film apa itu ya, High School Musical. Ya, saya sebut judulnya aja ya. Saya pikir, banyak orang yang nonton itu, orang Kristen juga nonton High School Musical. Bagus nyanyi-nyanyi, tetapi di dalamnya ada cinta, anak SMA bercumbu. Dan saya merasa itu dosa. Waktu saya belajar Alkitab, makin belajar, Roh Kudus mengingatkan saya, menyadarkan saya bahwa itu kan tidak baik. Tapi saya abaikan. Tapi makin lama suara itu makin keras, saya merasa terganggu. Sebab setiap saya mau belajar Alkitab, saya merasa bahwa saya ini orang munafik. Kenapa ada Alkitab di atas meja saya, tapi di laci saya banyak film koleksian saya. Dan suatu hari Tuhan kasih kekuatan saya. Dalam nama Yesus, pecahin aja semualah. Bakar, delete, buang, sobek. Jadi Pak Budi, kapan kita tahu bahwa itu dosa? Ya, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan semakin kita akrab sama Roh Kudus, semakin tahu, semakin kita membenci perbuatan kita. Saya berikan ilustrasi Pak Budi. Ini muka saya, kalau ada lampu, kelihatan jelek. Kelihatan ada kerutnya, ya, ada kantong matanya, ya, kulit saya mulai ada keriput. Kalau ada lampu, kan? Bagaimana kalau lampunya saya padamkan? Atau lampunya remang-remang? Apakah saya bisa melihat jeleknya muka saya? Tentu tidak, bukan. Jadi Pak Budi, Roh Kudus itu seperti lampu. Makin kita dekat sama dia, makin rasa kita berdosa. Makin kita jauh dari Tuhan, makin kita nggak tahu batasan dosa. Jadi salah satu cara untuk mengetahui hidup kita sekarang dekat sama Tuhan atau tidak, yaitu apakah kita mulai menyadari bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu banyak yang Tuhan tidak suka. Dan kalau kita mulai sadar, itu artinya Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Terima kasih Pak Budi, pertanyaan yang baik. Apakah ada yang lain? Ada pertanyaan Pak Buban. Oh iya, Pak Bun, silakan. Ayat ya. Tadi kan di Wahyu berapa? 3 ayat 18 ya. Iya, iya. Mengenai beli pakaian putih. Iya. Apakah pakaian itu sama dengan yang disebutkan di Wahyu 22 ayat 14? Jubah, tapi di situ ya. Membasuh jubah. Oke. Oh iya. Dan apakah pakaian itu juga melambangkan karakter yang baru? Oke. Ya. Atau manusia baru ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Buntaran. Ya, baju adalah melambangkan perbuatan atau karakter.
Itu ayatnya di Wahyu 19 ayat yang ke 9, ayat yang ke-8 ya. Wahyu 19 ayat 8b ya. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Jadi perbuatan-perbuatan yang benar itu lambangnya lenan halus, lenan putih, baju putih. Jadi baju putih itu karakter yang baik dari orang kudus. Artinya, nah sekarang Yesus bilang beli dari saya baju putih. Artinya belilah karakter saya. Ya. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 14 itu salah terjemahan. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, itu dalam King James Version lebih tepat, yaitu berbahagialah orang yang menuruti hukum-hukumnya. Itu kalau khusus untuk Wahyu 22 ayat 14 salah terjemahan ya. Kurang pas lah. Jadi betul Pak Bun, yang dimaksud dengan baju putih adalah karakter Kristus. Ya. Jadi orang Kristen itu sebenarnya bukan memamerkan karakter dia, tetapi karakter yang dia dapat dari Yesus Kristus ya, dipakai. Jadi bajunya baju pinjaman ya. Itu Pak Bun. Dan itu identik juga dengan penjelasan awal tadi mengenai pakaian putih ini kebenaran Kristus ya, kalau nggak salah. Yes. Ya, betul. Itu karakter Kristus, kebenaran Kristus, jasa Kristus, bolehlah. Karena kalau saya katakan kebenaran Kristus, ada orang yang agak bingung-bingung, apa itu kebenaran Kristus ya. Kalau kita bilang jasa Kristus, mungkin sebagian lebih mudah menerimanya. Jadi itu adalah kebenaran Yesus Kristus, itu adalah tabiat Yesus Kristus, itu adalah jasa-jasa Yesus Kristus yang kita pinjam pakaikan di kita. Itu semua artinya sama, Pak Bun. Oh iya. Apa? Jadi yang Wahyu 22 ayat 14 itu yang versi King James-nya itu tidak ada hubungannya ya. Dengan jubah. Dengan karakter. Dengan pakaian. Ya, ada tidak langsung lah, tapi tidak hubungan langsung ya. Karena memang melakukan perintahnya itu, ya gini, Wahyu 22 ayat, tadi berapa? 14 ya? 14 ya. Di dalam King James Version itu bilangnya gini, Blessed are they that do his commandments. Oke, jadi berbahagialah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi ini nggak ada hubungan sebenarnya sama baju-baju yang tadi itu. Tapi memang ini karakter. Jadi orang yang memakai karakter Kristus, karena Kristus itu suka menuruti 10 hukum, dia juga menuruti 10 hukum. Apakah mungkin karena begitu diterjemahinnya agak jauh gitu ya, berbahagia orang yang cuci bajunya ya. Tapi terlalu jauh ya terjemahannya ya. Iya. Jauh. Iya. Mungkin soal baju ini sama dengan di Wahyu 16 ayat 15 ya. Oh iya, betul. Ada juga baju di situ. Nah, itu sama, betul-betul sama ya. Itu sama. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, ya, memperhatikan tabiatnya. Ya. Ya. Memang pakaian itu menggambarkan tabiat ya. Nah, kalau pakaian putih, tabiat Kristus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada penjelasan yang lebih bagus Bang di sekolah sahabat kemarin. Ya. Tentang pakaian yang seperti Pak Bun bilang itu bagus banget. Di pendalaman hari Jumat dikatakan Bapak tidak memandang tabiatmu, ya, mungkin kan manusia yang bercela itu, tetapi ia melihat engkau sudah seolah-olah disalut di dalam kesempurnaan kuku. Ini adalah Yesus. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat surga diberikan kepadamu. Artinya bahwa
Yesus itu memang seperti Abang bilang tadi, bilang tadi, bahwa kita dibungkus dengan baju putih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Artinya bahwa tabiat kita adalah tabiat Kristus yang dimana kita mendapatkan berkat-berkat oleh karena Yesus itu sendiri gitu. Itu pelajaran hari Jumat itu, Pak. Terima kasih. Kemarin itu. Jadi kita bersyukur bahwa kita disalut, sekalipun kita masih dalam dosa, tapi kita disalut oleh tabiat Yesus Kristus. Betul. Terima kasih. Ya. Dan Tuhan menggunakan ilustrasi pakaian ini luar biasa ya, tepat sekali ya. Ini alat yang sederhana untuk mengerti kita bahwa kita sebenarnya nggak layak, tapi setelah pakai pakaian jadi layak ya. Barangkali kalau saya nggak pakai baju, semua peserta Bible Study bisa bubar ya. Tapi karena saya pakai baju, jadi kelihatan sopan ya, kelihatan pantas. Jadi luar biasa pakaian ini, ilustrasi sederhana tapi mudah dimengerti. Thank you tambahannya Pak Harmono. Apakah ada lagi saudara sekalian? Silakan. Tambahan juga boleh. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Budi. Oh ya. Pada Wahyu 1 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Lalu yang dimaksud dengan kalimat setiap mata akan melihat Dia, apakah hanya pada satu lokasi saja atau di seluruh dunia Yesus akan terlihat? Jika terlihat di beberapa lokasi, apakah kejadian tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan? Apakah ada keterangan pastinya dalam Alkitab persisnya di mana lokasinya Yesus akan datang dengan awan-awan tersebut? Oke. Ya, baik Pak Budi, terima kasih pertanyaannya ya. Diterangkan oleh Yesus bagaimana cara Ia datang. Misalnya kita bisa lihat Matius 24 ya. Ayat 31 ya. Saya bacakan ya Pak Budi. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya. Ya. Kemudian di ayat lain dikatakan bahwa seperti kilat, sebentar ya, saya cari ini mana ayatnya. Seperti kilat memancar dari timur ke barat, demikianlah hari kedatangan anak manusia. Oke. Ya Pak Budi baca di Matius 24 bahwa seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Jadi kedatangan Yesus itu seperti cahaya, set begitu ya. Begitu set memang tidak terjadi bersamaan di satu titik, tapi secepat cahaya. Jadi kecepatan cahaya kan tinggi sekali ya. Jadi anggaplah hampir serentak di seluruh dunia, seluruh mata akan melihat Yesus datang. Karena bumi ini bulat, tapi kan Yesus bergerak seperti cahaya, jadi seolah-olah bersamaan. Lalu dikatakan malaikat akan membunyikan trompet yang keras dan membangkitkan orang mati yang percaya dari keempat penjuru bumi. Ya, artinya dari semua posisi di bumi itu bisa dengar trompet Allah. Begitulah Pak Budi, Yesus menjelaskan tentang cara Dia datang. Dan waktu Dia datang kedua kali, Dia tidak akan menginjak bumi, ya, karena Dia akan datang di awan-awan. Ya, itu diterangkan dalam 2 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya. Dikatakan oleh Paulus bahwa nanti waktu Yesus datang, Dia akan berada di angkasa. Lalu orang mati akan dibangkitkan bertemu dengan Yesus di awan. Jadi Yesus nggak nginjak bumi, tapi orang mati yang di bumi ini akan bangkit. Lalu Paulus bilang, nanti baru belakangan orang yang masih hidup juga diangkat ketemu Yesus di awan. Jadi pertemuannya di awan. Pak Budi,
Ini adalah sebuah janji besar yang harus kita terima hanya dengan iman. Semoga ya Pak Budi, kita diberikan iman yang besar untuk percaya bahwa janji itu pasti. Dan semoga suatu hari kita ketemu di awan bersama Yesus. Amin. Thank you Pak Budi. Saya tunggu kalau ada komentar dan pertanyaan lain, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris. Silakan. Jika saudara masih mempunyai pertanyaan, boleh sampaikan lewat WA atau email. Dengan senang hati kami bisa memberikan jawaban atau tanggapan. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan memberkati. Wah, terima kasih banyak Pak Yobu Guan. Sampai ketemu Senin depan. Sekarang kita tutup kebaktian kita ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Pak Edi. Silakan Pak Edi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan mempelajari firman-Mu dari buku Wahyu. Ya Tuhan, kami sadari bahwa apa yang Engkau katakan, ajarkan tentang gereja akhir zaman ini, memang ini adalah pengalaman kami ya Tuhan. Kami banyak kekurangannya, kami hangat-hangat kuku, kami merasa cukup, kami merasa seperti segalanya sudah ada, tetapi kenyataannya Tuhan kami ini di hadapan Engkau itu banyak kekurangannya. Biarlah ya Tuhan kami sadari, dan mulai hari ini juga ya Tuhan, kami mulai menukar kebiasaan kami yang tidak baik, ataupun sesuatu pun yang menghalang kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, supaya bisa kami lepaskan, dan boleh kami memegang Engkau sebagai satu harta yang melebihi dari segalanya yang ada di dunia ini. Bantulah kami ya Tuhan, karena menurut kekuatan kami sendiri, kami ini lemah ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau ingin menyelamatkan kami semua, maka itu Engkau memberikan firman-Mu ini kepada kami. Dan Tuhan, Engkau mengenal setiap anggota yang mendengar pesan pada malam ini. Biarlah ya Tuhan, pesan ini melekat di dalam hati kami, dan boleh membuat perubahan dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Dan juga ya Tuhan, biarlah supaya juga kami boleh tetap setia kepada Engkau sampai akhirnya. Terima kasih juga untuk pelayanan Pak Buguan. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap bersama dia, memberkati dia dan juga familinya. Dan juga ya Tuhan, menambah pengetahuan dan kebijaksanaannya ya Tuhan, supaya pengetahuannya juga boleh dipakai dengan lebih heran lagi untuk membawa kami semua dan orang-orang yang lain mengenal Engkau sebagai Tuhan pribadi kami masing-masing. Terima kasih juga ya Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Dan kalau saat ini saudara-saudara kami ini akan beristirahat, berilah ya Tuhan tidur yang nyenyak, supaya mereka besok pagi boleh bangun dengan kekuatan yang sehat dan boleh melayani Engkau dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.